Ikhwati fillah rahimakumullah, mengapa dakwah perlu dengan sepenuh cinta? Ada 3 alasan minimal. Yang pertama, agar kita tidak menyesal. Yang kedua, karena memang mencintai dakwah dengan sepenuh hati itu adalah karakter mukmin. Yang ketiga, memang kalau kita tidak bergerak, maka itu akan menjadi penyakit. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang pertama, apa maksudnya agar kita tidak menyesal? Dalam sebuah bait syair dikatakan, idza anta lam tazra' wa absarta hasidan nadimta 'ala tafriti fi zamaniz zar'i. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kalau tidak salah syair ini, kalau engkau tidak menanam kebaikan hari ini, wa absarta hasidan, nanti engkau akan melihat orang memanen kebaikan. Jadi kita tidak mau untuk menanam kebaikan. Orang ternyata menanam kebaikan, nanti mereka akan memanen. Nadimta 'ala tafrid, maka engkau akan menyesal karena lalai pada saat engkau mungkin untuk menanam kebaikan itu. Ketika kita malas, ketika kita tidak mau bergerak, nanti kita akan nyesal melihat orang memanen daripada kebaikannya. Ada yang kenal dengan yang namanya Dzuljaushan? Ada yang kenal? Nggak ada. Antum kalau buka dalam Tahdzibut Tahdzib, Dzuljaushan termasuk seorang sahabat Nabi SAW. Beliau termasuk penduduk Mekah. Diajak masuk Islam sejak awal, menolak. Terus sampai Nabi kemudian hijrah, beliau masih belum beriman. Beliau baru beriman ketika Nabi SAW kembali ke Mekah dalam Fathu Makkah tahun 8 hijrah. Ikhwati fillah rahimakumullah, setelah itu beliau menyesal. Andaikan beliau iman sejak di Mekah, mungkin beliau termasuk di antara orang yang dikenal seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Lihat, beliau sendiri menyesal. Walaupun beliau termasuk di antara para sahabat, tapi karena beliau telat untuk masuk Islam, maka ikhwati fillah rahimakumullah, lihat, beliau menyesal. Kenapa tidak awal sekali beliau merespon daripada dakwah itu? Antum sendiri sampai nggak begitu mengenal namanya, Dzuljaushan radhiyallahu an. Padahal sahabat, penduduk Mekah. Ikhwati fillah rahimakumullah, antum tahu apa yang terjadi kepada sahabat Abdullah bin Rawahah ketika beliau mendapatkan pesan dari Nabi SAW bahwa beliau termasuk di antara komandan yang dipersiapkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, komandan pertama syahid, komandan berikutnya syahid. Ketika Abdullah bin Rawahah kemudian mendapatkan giliran, sempat terjadi bagaimana pergetaran dalam hatinya. Makanya beliau mengatakan dalam hatinya, ya nafsi, qad kuntil yauma mutmainnah. Hei jiwa, sebelum ini engkau bagus-bagus saja. Khudhi aw la tukrahunna, ambil atau engkau akan dipaksa. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu saja Abdullah bin Rawahah menyesal, kesal sekali. Karena sempat ada ragu, sempat ada dalam hati, wah kalau saya ambil, saya akan gugur seperti yang lain. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kenapa kita perlu mencintai dakwah dengan sepenuh hati? Agar kita tidak menyesal di saat orang-orang sedang menuai daripada apa yang mereka lakukan. Kita telat karena kita kemudian tidak mencintai dakwah ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, mencintai dakwah dengan sepenuh hati itu merupakan karakter orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu yusari'una fil khairat. Di antara karakter mukmin itu adalah mereka bersegera dalam kebaikan. Salah satu contohnya adalah pada saat terjadi perang yang disebut dengan Yaumul Usrah. Perang yang begitu sulit, perang yang terjadi di zaman paceklik. Ikhwati fillah rahimakumullah, perang Tabuk terjadi di musim panas. Antum tentunya bisa membayangkan, ana sempat Ramadan bersama antum di sini, bagaimana suasana rutubah, bagaimana suasana humid, panas tapi kemudian tidak nyaman bagi kita. Saat itulah diajak oleh Nabi SAW untuk berperang. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada sahabat-sahabat yang miskin, dipimpin oleh Abdullah bin Mughaffal dengan 6 orang lainnya datang kepada Nabi SAW.
Mereka minta diajak untuk ikut dalam perang itu. Tapi mereka tidak punya kendaraan. Nabi SAW melihat sahabat-sahabat yang lain. Udah gak ada tumpangan. Maka Nabi mengatakan, Wallahi ma hammaltukum. Demi Allah, aku gak bisa ngangkut kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketujuh sahabat ini berpaling dari Nabi SAW dan Allah mengatakan tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yahmilun. Mereka berpaling dari hadapan Nabi SAW tapi mata mereka menangis karena tidak ada yang mampu untuk ngangkut mereka. Setelah Allah menurunkan firman-Nya yang seperti ini, Nabi kembali memanggil mereka, sini, sini. Wallahi ma hammaltukum walakinallaha hammalakum. Demi Allah, aku memang tidak bisa ngangkut kalian, tapi Allah yang akan ngangkut kalian. Nabi tahu itu tangis kejujuran iman. Nabi tahu bahwa tangisan itulah yang nantinya akan memenangkan perjuangan. Tangisan ketika mukmin kelewat suatu kebaikan. Kita kadang pasrah saja. Ya. Kalau udah apalagi ada alasan, ya. Udah tuh, bebas. Ya. Ada kalau di Mesir, ikhwati fillah rahimakumullah, ada istilah dengan burikalaka ya jami'. Apa yang dimaksud dengan cerita burikalaka ya jami'? Ada seorang suami udah malas di ke masjid. Sama istrinya udah dipaksa, ke masjid kamu, ke masjid. Akhirnya dia ke masjid, ternyata pintu masjid udah ditutup. Ha, burikalaka ya jami'. Jadi ada alasan dia, masjidnya dikunci. Jadi itu istilah buat orang yang memang dasarnya udah nggak mau, dipaksa, ternyata memang ada alasan. Jadi itu disebut dengan burikalaka ya jami. Gitu. Emang kagak mau, nyampe ke masjid dikunci, ya pulang ada alasan buat istrinya. Kenapa Mas sudah pulang? Dikunci. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Kok nggak datang? Ya, tempatnya dipindah. Gitu, ada alasan. Enak. Tapi lihat bagaimana para sahabat. Ikhwati fillah rahimakumullah, mereka nangis ketika terlewat suatu kebaikan dari mereka. Ya. Para sahabat tuh begitu, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Ketika kelewat suatu kebaikan, nangis bagi mereka. Ini musara'ah fil khairat. Mereka itu bersegera dalam kebaikan. Ya. Para sahabat itu ketika mereka tidak mampu berbagi, bukan kemudian oh udah. Mereka mencoba untuk hal yang lain. Antum baca hadis tentang zikir setelah salat. Ya. Di mana para sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, zahabat ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah membawa semua kebaikan. Kata Nabi, apa yang kalian maksudkan? Nasumu kama yasumun, wa nusalli kama yusallun. Kita puasa, mereka puasa. Kita sholat, mereka sholat. Tapi mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah. Apa kata para sahabat ini? Ajarkan pada kami amal yang bisa kemudian menyamai mereka. Kata Nabi SAW, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah sampai akhir. Senang sahabat yang miskin ini. Ya. Tapi tidak lama berselang mereka datang lagi kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami tahu yang kau ajarkan pada kami. Ajarkan lagi amal yang lain. Kata Nabi SAW, Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya yang lain. Ya. Apa yang menarik dari peristiwa itu? Para sahabat iri dengan orang yang berharta, bukan dengan hartanya. Tapi mereka iri dengan orang yang berharta, karena dengan harta itu, orang-orang kaya bisa beramal lebih banyak daripada dirinya. Itu yang hilang di tengah masyarakat kita. Ketika ada yang kaya dan miskin, yang miskin iri dengan harta yang dimiliki. Ya. Jadi kembali ikhwati fillah rahimakumullah, itulah karakter mukmin. Kanu yusari'una fil khairat. Ya. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan, innama tunsoruna. Dalam riwayat lain ada tambahan, wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian dimenangkan dan kalian diberikan rizki karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Ada lanjutan hadis itu. Kenapa? Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dengan doa mereka, salat-salat mereka, dan keikhlasan mereka. Itulah tangis keimanan. Yang berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah,
Mengapa kita mencintai dakwah dengan sepenuh hati? Karena kalau kita tidak berdakwah, kalau kita tidak bergerak, itu menjadi sumber penyakit. Ya. Kalau kita tidak bergerak, ikhwal akhwat fillah rahimakumullah, itu akan menjadi sumber penyakit. Ya. Dalam sebuah syair dikatakan, ya, inni ra'aitu waqufal ma'i yufsiduh, in saha taba wa in lam yajri lam yatib. Ya. Inni ra'aitu, aku melihat waqufal ma'i, genangan air, yufsiduh, itu merusak. In saha, kalau ngalir, toba, air itu menjadi jernih. Wa in lam yajri lam yatib, tapi kalau tidak mengalir, air itu akan menjadi tempat bagi segala macam kerusakan. Air tergenang, sumber penyakit. Ya. Kita juga kalau nggak bergerak, sumber penyakit. Ya. Makanya ada istilah al-harakah barokah. Bergerak itu berkah. Ya. Olahraga. Ya. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, kalau nggak bergerak, nggak ada keberkahan. Kalau nggak bergerak, maka ikhwati fillah rahimakumullah menjadi sumber dari penyakit. Ya. Sakit apanya? Sakit lisannya, sakit pikirannya, sakit hatinya. Apa yang dimaksud dengan sakit lisan? Bisanya cuma kritik, ya. Menjadi komentator. Ya. Ini kemana aja sih ini orang-orang? Ya. Sakit pikirannya, suuzon. Ya. Sakit hatinya, wah gitu ya. Anak kalau susah ikhwan nggak ada yang datang. Wah, gitu. Ya. Karena biasanya lebih mellow. Orang-orang kalau dalam keadaan sulit, itu biasanya dia akan lebih mellow, akan lebih sensitif. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, makanya bergerak. Ya. Antum tahu ikan yang mahal ikan apa kalau kita mau masak? Ikan salmon ya. Belinya per gram dia. Ya. Per gram. Karena kenapa? Karena ikhwati fillah rahimakumullah, ikan salmon ini haroki dia. Oh. Bergerak, jadi sehat. Ya. Yang murah antum tahu ikan apaan? Ikan sapu-sapu. 2.000 dapat, coba taruh di akuarium dia diem. Taruh di ini diem, kalau kata orang Jawanya meneng baik. Ya. Ya. Seorang muslim yang tidak mau bergerak, ini kayak ikan sapu-sapu nih begini. Ya. Ya. Inni ra'aitu waqufal ma'i yufsidu in saha taba wa in lam yajri lam yatib. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu diantara alasan mengapa kita perlu mencintai dakwah dengan bagaimana kita diajarkan untuk terus bergerak. Setiap tetes peluh dan darah nggak akan sirna itu. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita perlu mencintai dakwah dengan sepenuh hati.